Cina cukup percaya diri bakal bisa lolos ke Piala Dunia 2026 jelang lawan timnas Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, memang tinggal menyisakan 4 pertandingan lagi. Untuk itu, Cina yang saat ini menempati posisi juru kunci grup C bakal bertemu dengan Australia, Arab Saudi, timnas Indonesia, dan Bahrain. Dengan sisa 4 pertandingan ini, Cina cukup percaya diri bakal bisa lolos ke ajang 4 tahunan tersebut. Sebenarnya kepercayaan diri Cina ini karena saat ini posisi klasemen grup C memang masih terbilang bisa berganti kapan saja kecuali Jepang. Tetapi, peluang itu juga terbuka besar buat Cina yang menempati juru kunci grup C saat ini. Pasalnya, Cina saat ini mengemas 6 poin juga, sama dengan timnas Indonesia yang berada di posisi ketiga. Oleh karena itu, mereka hanya butuh kemenangan untuk mengusur timnas Indonesia maupun Australia. Walaupun timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Bahrain berada di atas karena mereka memiliki produktivitas gol. Berbeda dengan Cina yang justru kebobolan lebih banyak, sehingga mereka berada di posisi juru kunci. Menempati posisi juru kunci tak membuat tim asal negeri bambu tersebut tak menyerah karena untuk finish di posisi ketiga ataupun keempat saja masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Untuk itu, mereka masih percaya diri Cina bakal lolos ke Piala Dunia 2026, meski pada Maret 2025 ini mereka akan menghadapi tim yang tak mudah. Cina akan melawan Arab Saudi, 20 Maret, dan Australia 25 Maret 2025 mendatang. Setelah itu pada Juni 2025, Cina akan bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Media Cina mengungkapkan rasa percaya dirinya bahwa mereka bakal lolos ke Piala Dunia 2026. Tim nasional sepak bola Cina dipastikan masuk Piala Dunia, tulis judul di berbagai media Cina, sebagaimana dikutip media ini. Rasa percaya diri Cina ini karena mereka dipastikan memiliki tambahan kekuatan. Ada 2 pemain naturalisasi yang bakal kelar proses administrasinya, sehingga mereka cukup percaya diri. Oscar dan Sergio telah menyelesaikan naturalisasi mereka dan sangat mendukung tim sepak bola nasional Cina. Prosedur naturalisasi Oscar telah selesai dan dia mendaftar untuk liga domestik sebagai pemain lokal. Pemain bernama Oscar ini dipercaya bakal menambah kekuatan timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, ia dipercaya memiliki kualitas yang bagus, sehingga Oscar diyakini bakal membantu Cina bangkit dari posisi juru kunci. Dalam 8 tahun terakhir di Cina, dia telah bermain bersama tim tingkat menengah dan bawah untuk waktu yang lama, tulis media Cina. Kemampuan bertarung individu dan peran tumpuannya terlihat jelas. Setelah bergabung, dia dapat sangat meringankan tekanan pada posisi tengah tim sepak bola nasional. Saat ini, semua orang menantikan nama Cinanya yang terdaftar sambil merasa bahagia. Dengan upaya banyak pihak, Serginho yang berusia 29 tahun juga akan mendaftar untuk Liga Super Cina sebagai pemain lokal. Media Cina ini berharap kedua pemain ini bakal bisa mewujudkan mimpi untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Mengenai tim nasional senior, kami berharap bahwa dengan bantuan 2 pemain naturalisasi baru itu, kita dapat menciptakan keajaiban dalam 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia. Lalu mewujudkan impian Piala Dunia bagi 1,4 miliar orang, jumlah penduduk, selama lebih dari 20 tahun. Ayo, Cina! Sekedar informasi, timnas Indonesia sendiri sebelumnya dalam pertemuan leg pertama kalah dari Cina dengan skor 1-2 pada 15 Oktober 2025 lalu.
Keputusan FIFA dianggap telah menguntungkan Australia saat menjamu timnas Indonesia pada Maret 2025. Soceroos julukan timnas Australia, bakal menerima kunjungan dari skuad Garuda dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Timnas Indonesia versus Australia. Tim negeri kanguru itu dijadwalkan menjamu timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Soceroos selaku tuan rumah sudah barang tentu menargetkan kemenangan atas skuad Garuda demi mengamankan posisinya di klasemen grup C. Australia saat ini bertengger di peringkat kedua dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka atas timnas Indonesia di posisi ketiga dengan 6 poin. Tuan rumah membidik target finish di posisi 2 besar karena posisi itu merupakan syarat untuk menyegel tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Australia diprediksi akan tampil habis-habisan demi menaklukkan timnas Indonesia. Menariknya, mereka mendapatkan keuntungan. Regulasi FIFA di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Australia lebih diuntungkan karena 2 pemain timnas Indonesia resmi dilarang bermain. Dalam regulasi itu, FIFA memutuskan pemain yang sudah memiliki 2 kartu kuning atau kartu merah akan diskors pada pertandingan berikutnya. Jika seorang pemain atau ofisial tim menerima 2 kartu kuning dalam satu pertandingan, dalam pertandingan yang ditentukan oleh penalti, atau dalam 2 pertandingan berbeda di kompetisi ini, mereka akan diskorsing otomatis dari laga selanjutnya untuk tim, bunyi regulasi FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pasal 93. Jika pemain atau ofisial tim dikeluarkan karena kartu merah langsung atau tidak langsung, mereka akan secara otomatis diskors dari pertandingan berikutnya. Selain itu, sanksi lebih lanjut dapat dijatuhkan oleh Komite Disiplin FIFA, lanjut pasal 94. Praktis, kedua pemain penting timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner resmi absen saat melawan Australia. Ragnar Oratmangoen dilarang bermain karena terkena akumulasi kartu kuning yang didapat saat melawan Bahrain, 10 Oktober 2024. Dan Arab Saudi, 19 November 2024. Padahal, striker FC Vedender itu salah satu pemain penting yang mencetak gol ke gawang Bahrain saat bermain imbang 2-2 pada 10 Oktober 2024 lalu. Skuad Garuda juga harus kehilangan Justin Hubner yang mendapat skorsing karena mendapat kartu merah dalam laga kontra Arab Saudi, 19 November 2024. Di sisi lain, timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan amunisi naturalisasi baru yakni Ula Romeni yang sudah resmi jadi WNI. Sementara di kubu Australia, mereka dipastikan tanpa diperkuat bek andalannya, Harry Souttar yang mengalami cedera tendon Achilles. Cedera serius itu membuatnya diperkirakan baru bisa kembali bermain awal tahun depan, sehingga praktis absen saat melawan timnas Indonesia. Selain itu ada Jordan Boss, Alessandro Circati, hingga Nestori Irankunda yang dikabarkan mengalami cedera. Namun, belum diketahui mereka bisa main atau tidak. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert dikabarkan segera ketambahan mantan pemain timnas Italia U21 jelang melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. 2 pertandingan yang akan dilakoni pasukan Garuda bulan depan itu bagian dari terusan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C, kesebelasan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lebih dulu dijadwalkan akan bertamu ke markas Australia di Sydney Football Stadium, New South Wales pada 20 Maret 2025. Advertisement 5 hari kemudian, Martin Paes dan kolega bakal menerima kunjungan dari Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tepatnya pada 25 Maret 2025.
Timnas Indonesia yang dilatih oleh Patrick Kluivert bersama kompatriotnya asal Belanda ditargetkan minimal meraih 4 poin dalam 2 laga di atas demi memperbaiki posisi di klasemen grup C. Tim Merah Putih saat ini masih bertengger di peringkat ketiga dengan 6 poin, hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain dan Cina di posisi 4 hingga 6 berurutan. Sekalipun hanya 2 tim teratas yang bisa menyegel tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan 4 masih bisa bersaing merebut tiket tersisa di putaran keempat. Untuk menghadapi Australia dan Bahrain, skuad Garuda resmi mendapatkan tambahan amunisi di lini serang dengan kehadiran Ula Romeni. Striker Oxford United itu mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di London pada 8 Februari 2025 dan kini sudah pindah asosiasi dari KNVB ke PSSI. Selain itu, Timnas Indonesia disebut akan segera mendapatkan 1 pemain naturalisasi tambahan baru berlabel Timnas Italia U21. Sosok yang dimaksud adalah Emil Audero, kiper keturunan Indonesia-Italia yang kini bermain untuk Palermo di Serie B Liga Italia 2024 hingga 2025. Kiper berusia 28 tahun itu kini bermain di Serie B bersama Palermo dalam masa peminjaman dari klub Serie A, Como 1907. Menurut pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan alias Bung Ropan, Emil Audero sedang diusahakan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Bahkan, kata Bung Ropan, kiper berusia 28 tahun itu sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan siap membela Timnas Indonesia kontra Australia. Emil Audero paling terdepan untuk mengisi pos kiper yang akan dinaturalisasi, ujar Bung Ropan akun YouTube pribadinya dikutip Jumat, 21 Februari 2025. Dia sudah berbincang dengan Pak Erick, dan siap untuk memilih membela Timnas Indonesia, tambahnya. Diusahakan Emil sudah ada untuk lawan Australia. Jadi sekarang masih digeber proses naturalisasinya, katanya lagi. Jika proses naturalisasi itu segera terrealisasi, maka Emil Audero bisa menjadi pesaing Martin Paes di posisi kiper Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Hal ini tentu bisa saja membuat Patrick Kluivert bahagia karena tidak perlu cemas jika amit-amitnya Martin Paes mengalami cedera atau hal lain yang membuatnya absen. Terlebih, Emil Audero kiper yang memiliki pengalaman panjang di level negara meskipun bermain di level kelompok umur Timnas Italia mulai dari U15 hingga U21. Sebagai informasi, pemilik 10 caps bersama Timnas Italia U21 itu sebenarnya sudah dari lama masuk dalam program naturalisasi PSSI. Kini, dia diharapkan bisa segera menjadi bagian dari Timnas Indonesia demi mencatat sejarah di Piala Dunia 2026.